terima kasih atas atensinya, atas vitamin. Hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober, pasti hari memperingati Sumpah Pemuda yang ke-95. Kita menyelenggarakan atau mengadakan kebaktian rohani ataupun kegiatan kerohanian SMA Negeri 1 Pola. Dihormati yang telah berkenan hadir di kegiatan kita ini ada juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pola, Bapak Padudukan Madurung SPD. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak sebagai bukti dukungan Bapak sebagai pimpinan di SMA sekolah ini untuk melaksanakan satu program yang berpihak kepada murid, yaitu kegiatan kerohanian baik itu Kristen, juga Islam, dan juga Katolik secara bersamaan di hari yang sama, di waktu yang sama, jam yang sama, setiap minggu keempat bulannya. Nah, tanpa memperpanjang lagi anakku, kegiatan kita ini akan kita mulai karena juga di sini sudah hadir tamu pendeta dari pendeta HMP Sekolah, Bapak Pendeta Benjamin Tampu Bolon, STH, sahabat saya, juga kepada kita semuanya. Baik, saya serahkan kepada pemimpin acara kita akan mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, di mana siang hari ini kami akan memulai ibadah yang kami lakukan setiap 1 kali dalam 1 bulan. Engkau berkati Tuhan ibadah kami, semoga berjalan dengan lancar. Ampuni juga segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan semua. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Hatiku Tuhan. Kita ulangi lagi, nama Pendeta Benjamin Tampu Bolon STH, istri Guru Sinaga. Saya sudah 5 tahun di sini. Kebetulan ini baru pertama kali dibuka, kebaktian pas Amang juga pertama kali perdananya. Itu diambil dari Matius 22 ayat 39. Bunyinya seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dalam itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah khotbah atau dari ajaran Tuhan Yesus tentang hukum Taurat, 2 hukum Taurat, yaitu hukum Taurat pertama sampai keempat mengasihi Allah, hukum Taurat ke-5 sampai 10 mengasihi sama manusia. Yang merasa jelek, yang merasa jelek, jadi semua. Jadi semua jelek untuk yang cantik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26 ada 2 bagian di situ. Kalau mata mengatakan karena aku bukan tubuh, jadi aku tidak ikut dalam tubuh. Kalau telinga mengatakan aku tidak ikut dalam tubuh, maka aku tidak ikut dalam tubuh. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, kalau kata mata, aku tidak membutuhkan engkau, katanya sama telinga.
Apakah betul seperti itu? Enggak kan? Orang cantik pasti butuh orang jelek biar nampak dia cantik. Makanya jangan langsung walau bangsa bais, ih jelek kali kau. Dulu lah kau di dekat orang jelek biar nampak kau cantik. Makanya kau orang cantik butuh orang. Makanya jangan bully orang jelek. Udah bisa, satu, bisa kan? Orang ganteng butuh orang jelek karena di samping dia jelek, makanya dia nampak dia ganteng. Baru yang kedua, kita tidak ada yang sempurna. Nah, silakan berdiri dulu yang tadi pasang tadi yang tadi. Nah, jadi kita bukan bilang sombong. Kegantengannya, di balik kegantengannya banyak kekurangannya. Amin. Amin. Di balik kejelekan orang banyak kelebihannya. Dan ini sudah pengalaman, tanya nanti bapak, tanya ibu guru, tanya bapak guru. Orang yang ganteng, laki-laki yang ganteng, banyak kekurangannya. Pernah lihat yang cantik ngomongnya judes? Sering kali ya. Jadi itu jangan terlalu yang laki-laki, jangan terlalu wajahmu. Memang mata kita ini memang diciptakan Tuhan untuk melihat yang cantik memang. Kalau abang sering ke orang, dibilang orang yang itu dia memang mengalami posone. Jelaskan? Betul, benarkah itu? Mengalami posone, apa posone? Hah? Yang paling mudah apa yang paling mudah? Yang segar-segar? Sayur. Jangan pergi ke orang ngambil sayur yang busuk, nggak mungkin kan? Mengambil posone emang ini mengambil posone sayur, bawang, cabai yang masih segar. Yang mana 5? Sebelah mana 5? Sebelah ada yang bilang kiri, ada yang bilang kanan. Sebelah mana yang 5? Kan dia, karena di awalnya pun sudah ada perbedaan. Sekarang coba letakkan tangan kananmu di depan wajahmu masing-masing. Bukan berkaca ya, jadi berkaca ke enggak. Udah. Sekarang letakkan tangan kirimu juga seperti itu juga di depan wajahmu. Lihat, perhatikan. Mana lebih besar, jempol kanan atau jempol kiri? Kanan. Siapa bilang kiri? Enggak, siapa bilang kiri? Berarti kau pemain kidal. Perhatikan lagi jari-jarimu. Mana lebih besar? Jari mana yang paling besar? Bukan jempol, bukan apa. Jari mana yang paling besar dari yang 5 itu? Bukan kiri, bukan kanan. Jari. Kelingking, jempol. Yang paling kecil? Fungsi jempol apa? Mantap. Fungsi tidak mantap? Ini. Bukan gini, ini. Kalau 7 tangan? Telunjuk, bukan kelingking. Kalau kelingking kau menghina. Jadi masing-masing ada fungsi. Semua pada fungsi. Coba ambil sebentar pulpennya dulu. Ambil pulpennya, biar praktekkan sama dia. Ambil pulpennya. Udah. Sekarang coba pegang pulpenmu seperti mau menulis. Abang mau tanya, jari mana itu? Jari mana? Jari mana? Jempol, telunjuk, tangan. Kalau semua jempol bisa memegang? Nah, udah. Ada kerjasama antara jari, jempol, telunjuk, dan tangan. Berbedakah jempol, telunjuk, tangan?
bisa nyatu mereka, bisa kerja sama mereka saling menghina. Udah, bisa belajar dari situ kan? Jadi jangan, kalau berbeda kau dari kawanmu, jangan bully dia, jangan hina dia. Yang terakhir Mulang bilang, manusia ciptaan siapa? Kalau kau menghina manusia, berarti kau menghina Tuhan. Kita mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Itu dari pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala akal budimu. Itu pertama. Jadi kita mengasihi sama manusia, kita mengasihi Tuhan. Jangan bully, jangan hina orang lain dalam keperbedaannya. Orang buta kakinya masih bagus. Ya? Dari yang cacat pun bisa saling membantu. Dari yang cacat bisa saling membantu. Orang lumpuh, orang buta menggendong orang yang lumpuh. Datang orang yang lumpuh itu, awas angkat kaki kanan ke sebelah kiri sedikit. Kenapa? Tai ayam. Masanya masih bagus. Ya kan? Itulah kerjasama. Walaupun mereka cacat, bisa saling membantu. Apalagi kita yang masih sempurna, bisa saling membantu. Jadi jangan ada, ini kebetulan dari sekolah tidak ada ya Pak ya, di sekolah tidak ada. Memang ini zaman sekarang. Pernah lihat video-video di Facebook gitu ya, dilempar dia apa? Dilempar kepalanya sama apa? Rupanya terakhirnya dihantam juga ya. Yang membuli itu dihantam dia ibu. Dikira cupu, ya kan? Dikira cupu rupanya suhu. Jadi jangan dibalik kelemahan orang pasti ada kelebihannya. Kasih samamu seperti dirimu sendiri, mengasihi sama termasuk juga mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu bahwa kami semua adalah ciptaan Tuhan. Dengan kami mengasihi sama manusia, tidak membuli, tidak menghina mereka, tidak merendahkan mereka, sudah termasuk mengasihi Engkau. Karena mereka juga adalah ciptaan sama seperti kami. Ingatkan kami selalu dalam keberbedaan kami Tuhan. Walaupun kami berbeda, kami bisa saling membantu untuk mencapai tujuan yang lebih bagus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai anak-Mu di sekolah ini agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ingin mencari ilmu di sekolah, bukan mencari yang lain. Berkati juga para guru, kepala sekolah dan semua pengurus sekolah agar mereka bisa mengarahkan murid ke arah yang lebih benar dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus. Terimalah doa kami. Amin.
Dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Salam. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari yang indah ini kita dalam kesehat dan ceria. Karena apa? Karena serama firman Tuhan. Dan bagian rohani yang perdana, semoga bertemu di dalam iman. Yang saya hormati Pertama Pendeta, Bapak Ibu Guru, serta anak kami sekalian yang kami cintai. Semoga di awal pertemuan ini semua kita menerima berkat yang maha indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di awal memulai sampai akhir hidup kita tetap memuji Tuhan. Dan kepada anak pendeta, kiranya tetap diberkati sehingga tetap melayani hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dengan ceria, ditambahlah ilmu Bapa.